Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Baik, peserta rumah yang baru bergabung, ucapkan selamat bergabung. Dan pembahasan kita pada hari ini yakni Quran Surah Adz-Dzariyat, ya, nomor surah ke-51. Sekarang kita membahas di ayat ke-5. Tadi kita bicara tentang qalqalah. Kapan dia qalqalah sugro, kapan dia qalqalah kubro. Nah, yang kita kalau kita bahas di awal tadi, ya, di ayat kedua, falhamilati wiqra, itu qalqalah sugro karena dia berada di tengah-tengah. Nah, kalau kubro besar itu karena dia berada di akhir. Innama tu'aduna lasadiqa, jadi lebih besar pantulannya, maka dia disebut qalqalah kubro. Sedangkan hurufnya sama, tetap 5 itu. Ya, jadi posisi hurufnya sukun itu yang membedakan kapan dia akan menjadi sugro, kapan dia akan menjadi qalqalah kubro. Tuh. Sekarang kita lanjutkan di ayat ke-6. Wa inna ad-dina lawaqi'. Ya. Oke, baik. Wa inna ad-dina lawaqi'. Jadi wa inna, ya, wa inna nun bertasydid, ya, wajibal gunnah atau gunnah musyaddah, ya. Wa inna, jadi kita tekan selama dua harakat. Wa inna ad-dina lawaqi'. Nah, lalu hati-hati juga dengan huruf ain, ya. Ain kadang banyak juga yang kurang pas dalam pelafazan huruf ain. A'i'u lawaqi', bukan lawaqi, ya. Tapi wa inna ad-dina lawaqi', itu huruf ain, ya. Jadi penyebutannya harus pas. Lalu di ayat ke-7, was-samaa'i dzatil hubuk, ya. Nah, huruf kaf yang perlu kita bahas. Ka, ki, ku, bak. Was-samaa'i dzatil hubuk, hubuk, ka, ki, ku, bak. Jadi ada hamsnya, ya. Was-samaa'i dzatil hubuk, hubuk, kaki kubak. Nah, itu. Lalu di ayat 8, innakum lafi qawlim mukhtalif, ya. Inna, jadi wajib al-gunnah atau gunnah musyaddadah. Innakum la mim mati bertemu dengan huruf lam. Jadi kita buka hukum mim mati. Mim mati itu ada 3 hukumnya: idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Jadi ketika mim mati bertemu dengan mim itu idgham mimi. Ketika mim mati bertemu dengan ba itu ikhfa syafawi, dan ketika mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali 2 tadi, maka dia izhar syafawi. Jadi innakum la ini adalah izhar syafawi atau dibaca jelas. Innakum la, itu izhar syafawi, ya. Kum la, innakum la fi qawlim kasratain, ya, lam kasratan jadi lim bertemu dengan mim. Limmu, jadi kasratain bertemu dengan mim, kita buka di hukum nun mati atau tanwin, maka dia berlakulah hukum idgham bi gunnah. Jadi idgham itu dalam
hukum nun mati atau tanwin dia terbagi dua, ya. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau bi gunnah artinya dengung, hurufnya mim, nun, waw dan ya. Idgham bila gunnah tidak dengung, hurufnya dua, ra dan lam. Jadi qaulim mukh, kha juga perhatikan makhraj huruf kha ya, mukh kha khu bakh ya. Jadi la fi qaulim mukh ya, di langit-langit ya, mukhtalif. Nah, jadi kita sampai di sana. Oke, baik. Apakah teman-teman kita sudah terhubung di via Zoom? Karena tadi ada sedikit trouble ya, mati lampu di tempat-tempat teman kita, jadi langsung out, keluar dari Zoom. Apakah sudah atau belum? Kalau belum, kita lanjutkan saja ya pembahasannya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya di ayat ke-9. Yufaku anhu man ufik. Nah, perlu saya ingatkan ketika ada amzah ya, amzah sukun, jangan yufaku, hati-hati. Jangan sampai terpantul nih. Kadang yang sederhana, yang biasa kadang salah. Seperti al, lam sukun, alham, itu nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Alham, nah itu kadang yufaku nggak boleh ya. Jadi yufaku anhu. Lalu ada anhu, nun mati bertemu dengan ha. Anhu itu izhar. Jadi dibaca jelas. Anhu dibaca jelas. Yufaku anhu. Man'u juga dibaca izhar halki. Jadi izhar tadi sudah kita sebutkan alif, ha, kha, ain, ghim dan ha. Jadi ada 6 huruf. Jadi ketika nun mati atau tanwin ya bertemu dengan 6 huruf itu, maka dia dibaca izhar halki. Jadi dibaca jelas ya, dibaca jelas. Yufaku anhu, yufaku anhu man ufik ya. Yufaku anhu man ufik. Jadi di sini ada 2 izhar ya. Ada 2 izhar yang dibaca jelas ya. Jadi pada hukum nun mati atau tanwin. Lalu kita lanjutkan pada ayat 10 ya. Qutilal kharrasun. Qutilal kharrasun. Kharra, ra dan su. Ra dan su, sad itu 2 huruf yang tafkhim, tebal ya. Qutilal kharrasun, su, sa, si, su tebal ya. Qutilal kharrasun. Jadi dia dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Nah, selanjutnya di ayat ke-11 ya, kita baca alladzina hum fi mim mati bertemu dengan fa, itu adalah izhar syafawi ya. Jadi dibaca jelas. Alladzina hum fi ghamratin sa. Nah, jadi pertama ghamratin sa itu ada kasratain ya. Kasratain bertemu dengan huruf sin. Jadi kalau kasratain bertemu dengan huruf sin, maka dia dibaca ikhfa
dibaca samar-samar. Apa saja huruf ikhfa? Kok banyak sekali nih dibaca ikhfa? Karena memang huruf ikhfa itu lebih banyak dibanding dengan huruf yang lainnya seperti izhar, idgham dan iqlab. Ikhfa itu ada 15 ya. Hurufnya ada 15. Apa saja? Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, wa, fa, qaf dan kaf. Itu huruf ikhfa. Jadi wajar dia banyak kita temukan hukum ikhfa di sini karena huruf ikhfa itu ada 15. Sedangkan izhar dia cuma 6. Alif, ha, kha, ain, ghim dan ha. Sedangkan idgham bi gunnah ada 4. Mim, nun, waw dan ya yang dibaca gunnah dengung. Sedangkan bila gunnah dengan tidak dengung ada 2 ra dan lam. Sedangkan iqlab hanya 1 ba. Jadi 15-nya adalah ikhfa. Jadi wajar kalau kita banyak temukan di sini hukum ikhfa atau samar-samar. Karena memang hurufnya lebih banyak dibanding huruf yang terdapat dalam hukum yang lainnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Nah, lalu di ayat terakhir ya. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Nah, sedikit yang perlu kita bahas. Ketika ada tasdid pada huruf ya, maka kita tekan ya. Ayya ya, ayya. Ayya. Jadi seperti misal di suratul Fatihah ya. Kadang banyak yang kurang pas ketika ya bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyya. Jadi harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu juga di sini di ayat ke-12. Yas'aluna ayyana. Jadi agak ditekan ya. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Tuntas. Sadaqallahul azim. Nah, jadi bisa di rumah dalam mempelajari ilmu tajwid ini memang secara teori kita harus paham ya apa itu. Ya, kita hafalkan dulu misal di qalqalah itu hurufnya apa, huruf yang dipantulkan. Qalqalah namanya ada ba, jim, dal, to dan qa. Lalu seperti apa? Ab, aj, ad, ato, aqqa. Nah, misal. Lalu seperti hukum mim sukun misal ada idgham mimi, mim mati bertemu dengan mim dibaca dengung, mim mati bertemu dengan ba juga sama. Sisanya ketika mim bertemu dengan seluruh bijaya kecuali 2 tadi maka dibaca jelas. Nah, gitu. Lalu ada hukum nun mati atau tanwin. Nun atau tanwin mau dia fathatain, kasratain ataupun dhammatain ketika bertemu dengan misal huruf A masuk mana? Huruf alif itu masuk ke izhar. Izhar artinya jelas, berarti dibaca jelas. Lalu misal ada kasratain bertemu dengan huruf mim masuk ke mana? Oh, mim ini masuk ke dalam hukum idgham bi gunnah, maka dia dibaca dengung. Lalu misal ada nun mati bertemu dengan lam, lam masuk ke mana? Idgham bila gunnah, berarti dengan tidak dengung. Jadi ada teori dan praktek. Nah, praktek ini yang harus kita lakukan. Kadang kita secara teori bisa, secara prakteknya kadang sering lupa. Nah, akhirnya karena waktu yang membatasi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan dalam keilmuan kita, khususnya dalam ilmu tajwid, sehingga bacaan kita semakin hari semakin membaik. Akhirnya saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.